setelah kita mempelajari tentang rangkaian hambatannya doang, sekarang kita mempelajari tentang rangkaian listrik, di mana hambatan tadi akan dihubungkan dengan sumber tegangan. Bisa berupa baterai maupun apapun itu sumber tegangannya. Nah, sama dengan rangkaian hambatan, untuk rangkaian listrik itu sama konsepnya. Ada 3, ada rangkaian listrik seri, ada rangkaian listrik paralel, dan ada rangkaian listrik gabungan lah. Kenapa sih ada rangkaian listriknya sama dengan hambatan ya? Karena sebenarnya rangkaian listrik itu adalah hambatan-hambatan tadi yang berupa seri, paralel, gabungan, cuma digabung dengan sumber tegangan kayak gitu. Jadi yang membedakan rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan ya rangkaian hambatannya sendiri atau penempatan hambatannya itu. Oke, ini ada 2 contoh rangkaian listrik atas dan bawah. Nah, kita bisa mengamati tuh mana yang seri, mana yang paralel. Karena kita udah mempelajari rangkaian hambatan. Yang atas jelas karena digabung lurus atau linier, itu berarti rangkaian listrik seri. Untuk yang bawah karena bentuknya itu berjalur atau bercabang, maka disebut juga dengan rangkaian listrik paralel. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi resistornya cuma 2, yang ini saya tulis atau saya gambarkan ada 3 hambatan. Oke, untuk perhitungan rangkaian listrik itu yang dicari biasanya itu ada beberapa poin. Yang pertama, kalian harus mengetahui dulu nih dari rangkaian listrik tersebut hambatan totalnya itu berapa. Nah, setelah tahu hambatan totalnya berapa, kalian juga harus tahu nih arus yang ngalir totalnya itu berapa yang keluar dari tegangan. Kemudian untuk arus total biasanya disimbolkan dengan I total atau IT saja. Untuk V total itu simbol dari tegangan total. Nah, selanjutnya nih yang membedakan di rangkaian listrik seri, paralel, gabungan, kalian juga harus tahu arus di tiap-tiap hambatannya. Jadi kan arus ngalir tuh, ngalir di setiap hambatan. Hambatan 1 ya kena arus, hambatan 2 ya kena arus, hambatan 3 juga kena arusnya. Apakah arusnya itu sama, apakah arusnya itu beda-beda? Kalau beda-beda itu berapa nilainya masing-masing, kalian harus tahu nih. Nah, untuk arus tiap-tiap hambatan ya dituliskan sesuai dengan arus itu ada di hambatan berapa. Contoh misalkan arus itu ada di hambatan R1, ada di resistor 1, berarti ditulis I1. I2 itu menyatakan arus yang melewati hambatan kedua, gitu dan seterusnya. Selanjutnya ada tegangan tiap-tiap hambatan. Ada tegangan total yang bersumber dari sumber tegangan itu sendiri. Nah, sumber tegangan ini kan berarti menyentuh atau mengalir atau ada di setiap hambatan. Jadi kita harus tahu juga nih hambatannya di tiap-tiap hambatan itu sama-sama semuanya atau beda-beda semuanya. Kalau beda nilainya berapa gitu. Untuk materi ini rangkaian listrik yang perlu dipahami adalah dasar rangkaian listrik seri paralelnya dulu. Jadi dasar dari arus dan tegangan.